Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi perbandingan ya, dengan pembahasan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi silakan disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Apa itu perbandingan? Nah, perbandingan adalah, atau kita biasa sebut juga dengan rasio, adalah teknik melihat dua besaran dan membandingkannya. Jadi perbandingan itu ya membandingkan antara dua atau lebih benda. Langsung kita masuk ke perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini bisa kita sebut juga dengan perbandingan langsung, di mana perbandingan ini tuh merupakan perbandingan yang proporsional. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya kita buat 4 kue nih, kita membuat 4 kue dan kita butuh 2 telur. Nah, ini kita ganti jadi telur ya. Tadi kan tepung, sekarang kita ganti jadi telur. Misalnya kayak gitu. Untuk membuat 4 kue kita butuh 2 telur. Nah, kalau misalkan kita mau membuat 8 kue, nah kita butuh berapa telur? Nah, inilah konsep perbandingan itu digunakan. Saya akan membuat gambar-gambar ini berubah menjadi angka yang kemudian saya masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya 4 kue, kita butuh 2 telur. Kalau kita mau membuat 8 kue, kita harus mempunyai berapa telur? Pertanyaannya kan. Perhatikan bahwa kalau misalkan kuenya bertambah, ya kan, ini kan dari 4 ke 8, maka dia akan bertambah kuenya. Maka penggunaan telurnya juga pasti bertambah, ya kan. Gak mungkin kan kalau kita menambah jumlah kuenya, nanti telurnya malah semakin berkurang, rasanya malah jadi gak enak. Jadi kalau kita menambahkan kuenya, maka telurnya juga pasti akan bertambah. Nah, hal seperti ini dinamakan perbandingan senilai. Jadi mereka sama-sama bertambah gitu loh maksudnya. Paham sampai sini? Mereka proporsional. Jadi yang sebelah kanan dia bertambah jumlahnya, maka yang sebelah kiri juga akan bertambah jumlahnya. Nah, caranya misal nih, saya anggap jumlah telur yang ini itu sebagai X. Misalnya seperti ini, 4/8. Oh ya, penulisannya juga kayak gini ya. Jadi dibuat bilangan pecahan seperti ini, terus sama dengan bilangan pecahan yang lain. Terus ya udah tinggal kalian masukkan aja angkanya. 4/8 sama dengan 2/X. Nah, X ini adalah jumlah telur yang kalau kuenya itu ada 8, itu ada berapa gitu. Jadi biar nggak kepanjangan tanda tanya telur kayak gitu. Jadi saya bikin X. Nah, ini kadang guna aljabar. Kenapa kalian butuh aljabar tuh di sini? Kan gampang nulisnya, cuma tinggal X aja. Coba kalau kalian nggak belajar aljabar, ini tulisannya apa coba? Mau kalian isi apa? Titik. Kan enggak. Nah, jadi kalian buat X biar gampang nanti nulisnya. Nah, jadi kan kita punya pertamanya 4/8 sama dengan 2/X. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama, kamu kalikan 8 dengan 2. Terus berikutnya kamu kalikan 4 dengan X. Jadi kita tuliskan 4 kali X, ya kan, sama dengan 2 kali 8, pernya hilang. Kemudian kita temukan 4 kali X sama dengan 4X, 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, seperti persamaan linier kemarin, gunakan semua yang kalian pelajari. Itu kalau kita mau membuat X yang berdiri sendiri, maka kita punya 4X sama dengan 16. 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kalau misalkan kita membuat 4 kue, kita butuh 2 telur. Kalau kita membuat 8 kue, maka telurnya pasti bertambah menjadi 4 telur. Jadi konsepnya itu, kalau perbandingan senilai, misalkan nggak kue ya, kalian tentuin dengan tabel aja kayak gini. Pertamanya kalian buat tabel yang memiliki satuan sama ini di sisi kiri, yang memiliki satuan yang sama lainnya di sisi kanan. Terus kalian lihat apakah dia itu yang sebelah kiri bertambah, nah yang sebelah kanan ini ikutan bertambah juga atau enggak. Kalau mereka sama-sama bertambah, maka kamu menggunakan perbandingan senilai. Atau sama-sama berkurang juga boleh. Jadi misalnya di sini misalnya 8 kue, terus di sini butuhnya 4 telur. Nah, kalau kita bikinnya cuma mau bikin 4 kue berapa? Nah, kan berkurang tuh, dari 8 ke 4 berkurang, maka telurnya juga pasti akan berkurang. Jadi kalian logika dulu, mereka sama-sama penjumlahan atau enggak di sini. Nanti kalau sama-sama penjumlahan atau sama-sama pengurangan, kalian menggunakan perbandingan senilai. Terus kalau berbeda bagaimana, Bu? Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ya kebalikannya perbandingan senilai. Jadi
perbandingan berbalik nilai ini contohnya ada pada kecepatan kendaraan. Maksudnya seperti apa, kayak gini. Misalnya kita jalan aja gitu, terus kita jalan sampainya tuh 1 jam. Nah kalau kita tambah cepat atau kita percepat kendaraan kita pasti sampainya juga lebih cepat atau waktu yang kita butuhkan itu berkurang. Nah misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ini tadi kenapa saya bilang perbandingan itu sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang contoh-contohnya kehidupan sehari-hari ya. Misalnya seseorang ini mengendarai mobil dari rumah ke kantor, ini kecepatannya 40 km per jam. Dalam kecepatan segitu dia sampainya selama 60 menit. Jadi dia membutuhkan waktu 60 menit. Nah sekarang kalau misalkan orang itu dia mengendarai mobilnya itu dipercepat jadi 60 km per jam, dia butuh berapa waktunya? Jadi ini kecepatannya ditambah. Secara logika kalau kita menambah kecepatan dari mobil itu, pasti nanti kita sampainya juga lebih cepat, berarti kan waktunya berkurang kan. Misalnya saya tuliskan dalam bentuk tabel seperti tadi. Jadi kalau kecepatan yang pertama itu 40 km per jam, terus dia sampainya dalam 60 menit alias 1 jam, maka kalau misalkan kita percepat atau kita tambahkan kecepatannya, maka dia pasti waktunya akan berkurang ya kan. Pasti dia kurang dari 60 menit atau kurang dari sejam kan sampainya. Inilah perbedaan dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, bagian sini kan tanda ini itu sama-sama positif, di sini sama-sama penjumlahan atau sama-sama pengurangan. Nah kalau perbandingan berbalik nilai, dia yang satunya bertambah, satunya berkurang, atau bisa juga yang sebelah sini, ini berkurang, yang sini bertambah. Itu perbedaannya. Jadi kalian harus melogika terlebih dahulu, dia ini masuknya ke perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, baru bisa kalian selesaikan. Nah bedanya dalam penghitungan seperti apa Bu? Kayak gini, ini kebalik kan, yang satunya penjumlahan, yang satunya pengurangan. Nah kita juga akan membalik posisinya. Jadi kalau tadi kan 40 per 60 sama dengan 60 per X. Nah kalau yang sekarang 40 per 60 sama dengan X per 1. Nah kenapa dia 1? Perhatikan satuannya, dia kilometer per jam, bukan kilometer per menit. Kalau misalkan kilometer per menit, maka ini dibilang dibuat 60 pun nggak masalah. Tapi karena dia itu per jam, kalian harus buat dia jadi 1 jam. Oke? Jangan lupa ini diubah ya nanti. Diingat-ingat kalau misalkan kalian menemukan soal-soal seperti ini, jangan lupa dirubah menjadi satuan yang sama. Ini kilometer per jam, berarti ini juga harus dibuat jadi jam. Sama seperti tadi. Nah kalau udah sampai sini caranya akan sama seperti yang tadi, cuman kita menentukan posisinya itu di mana. Kali silang 60 dikali X terus 40 dikali 1 seperti biasa. 40 kali 1 sama dengan 40, 60 kali X sama dengan 60X. Untuk membuat X nya berdiri sendiri, maka kita pindahkan 60 nya ini, atau kita bagi 60 nya dengan 60. Kalau 60 kita bagi 60, maka 40 juga harus kita bagi 60, sehingga kita mendapatkan 2/3 jam. Ini kalau misalkan pertanyaannya atau soalnya minta jam, berarti sampai sini sudah selesai, 2/3 jam. Tapi kalau misalkan soalnya itu meminta kalian untuk membuat dia jadi menit, gimana caranya coba? Kalian harus mengalihkannya dengan 60, atau kalian mengalihkan dengan 1 jam dalam bentuk menit. Jadi 2/3 jam dikali 60 menit itu sama dengan 40 menit. Jadi perjalanannya akan menjadi lebih cepat 20 menit ya kan, dari awalnya 60 menit jadi 40 menit. Itu adalah perbandingan berbalik nilai. Sampai di sini dapat dipahami. Kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan putar kembali mulai bagian yang perbandingan berbalik nilai ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran yang sudah kalian tonton? Untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut dan menyalin kembali materi yang ada di video pembelajaran ini ya. Jadi tugasnya ada 2, menyalin materi yang ada di video pembelajaran ini dan mengerjakan latihan soalnya juga. Oke, pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga kalian benar-benar dapat memahami materi yang sudah kalian simak tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.